Nanti maaf Ki, nggak bisa ngeknya di. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatin Abdul Alim dari kelas 3B Manajemen Informatika dengan NPM 2275363. Di sini saya akan membuat video tugas jaringan dan dengan mata kuliah Jarkom atau Jaringan dan Komunikasi Data tentang struktur dan aktivitas. Itu penjelasan tentang dalam komunikasi data yang berjalan pada model OSI Di sini ada soalnya, dalam komunikasi data yang berjalan pada OSI terdapat protokol yang memungkinkan komunikasi berjalan dari 2 layar menuju 3 layar maupun sebaliknya. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh pembentukan dan cara kerja protokol tersebut pada IP versi 4 dan IP versi 6 dan presentasikan dalam bentuk video berdurasi 15 menit dengan menampilkan identitas dan wajah mahasiswa. Oke, sini saya akan pertama menjelaskan tentang AUSI layer. Jadi AUSI layer itu ada 7 susunan atau 7 baris. Yang pertama ada physical layer. Di physical layer itu terdapat physical structure, ada chocks, fiber, wireless, hoops, dan apparatus. Kemudian ada data layer. Di dalamnya ada frames, internet, PPP, switch, dan bridge. Kemudian ada network. Di network tersendiri ada paket. Kemudian ada IP, ada HMP, ada IPsec, ada IGMP. Kemudian ada transport. Dalam transport ada end-to-end connection, ada TCP, ada UDP. Kemudian ada session. Di dalam session ada change and send to port. Ada juga API stock dan WinSock. Kemudian ada presentation. Di dalam presentation ada syntax layer, SSL, SSH, IMAP, FTP, MIG, JPEG. Kemudian di layer ke-7 ada application. Di application ada end user layer, ada HTTP, ada FTP, ada IRC, ada SSH, dan ada DNS. Oke, kemudian di sini ada ARP. Oh, jadi di sini saya akan memberikan penjelasan tentang beberapa penjelasan terkait ARP dan IP versi 6, Nightbird, dan Discovery. Jadi ARP itu suatu perangkat ingin mengirimkan paket ke alamat IP tujuan dalam jaringan lokal. Namun hanya menggunakan alamat IP tersebut, perangkat tersebut akan menggunakan ARP untuk menemukan alamat MAC yang sesuai. Jadi setiap perangkat IP sini ada memiliki alamat MAC internet yang unik saat perangkat mengirimkan frame internet layer 2. Perangkat tersebut berisi 2 alamat. Yang pertama ada alamat MAC tujuan, alamat MAC internet, perangkat tujuan pada segmen jaringan lokal yang sama. Jika host tujuan berada di jaringan lain, maka alamat tujuan dalam frame adalah gateway default. Yang kedua ada alamat MAC sumber. Alamat MAC NIC Ethernet pada host sumber. Di sini ada gambar yang mengilustrasikan masalah saat mengirim frame ke host lain pada segmen yang sama pada jaringan IP versi 4. Kemudian untuk mengirim paket ke host lain di jaringan IP versi 4 lokal yang sama, host harus mengetahui alamat IP versi 4-nya dan alamat MAC perangkat tujuan. Alamat IPv4 tujuan perangkat diketahui atau disesuaikan berdasarkan nama perangkat, namun alamat MAC harus ditemukan. Kemudian kita ke fungsi ARP. Ketika sebuah paket dikirim ke lapisan data link untuk dienskapsulasi ke dalam frame internet,
perangkat merujuk ke tabel di memorinya untuk menemukan alamat MAC yang dipetakan ke alamat IP versi 4. Tabel ini disimpan sementara di memori RAM dan disebut tabel ARP atau cache ARP. Kemudian perangkat pengirim akan mencari tabel ARP untuk alamat IP versi 4 tujuan dan alamat MAC yang sesuai. Jika alamat versi 4 paket berada di jaringan yang sama dengan alamat versi sumber, perangkat akan mencari tabel ARP-nya untuk alamat IP versi 4. Jika alamat IP versi 4-nya tujuan berbeda jaringan yang berada dari alamat versi 4 sumber, perangkat akan mencari tabel ARP untuk alamat versi 4 gateway default. Di sini ada ilustrasinya. Di MPC pertama ini ingin mengirimkan ke IP 192.167.174. Berarti dia mau ngirim ke 17 ke sini. Jadi dia awalnya mengirim ke sini terus di broadcast. Jadi yang nerima yang mana? Itu kurang lebih gambarannya. Kemudian ada operation ARP. Peran ARP dalam komunikasi jarak jauh. Jika alamat IP versi 4 tujuan tidak berada di jaringan yang sama dengan alamat IP versi 4 sumber, perangkat sumber perlu mengirimkan frame ke gateway default. Ini adalah antarmuka router lokal. Setiap kali perangkat sumber memiliki paket dengan alamat IP versi 4 di jaringan lain, perangkat tersebut akan merangkum paket tersebut dalam bingkai menggunakan alamat MAC tujuan router. Alamat versi 4 gateway default disimpan dalam konfigurasi IP versi 4 host. Ketika sebuah host membuat paket untuk suatu tujuan, ia membandingkan alamat versi 4 tujuan dan alamat versi 4 miliknya untuk menentukan apakah kedua alamat versi 4 tersebut terletak di jaringan layar ketiga yang sama. Jika host tujuan tidak berada pada jaringan yang sama, sumber akan memeriksa tabel ARP-nya untuk mencari entry dengan alamat versi 4 gateway default. Jika tidak ada entry, ia menggunakan proses ARP untuk menentukan alamat MAC gateway default. Di sini ada tabel ARP pada perangkat jaringannya. Bisa dilihat di sini. Kemudian setelah itu ke penjelasan IP versi 6 Neckbird dan Discovery. Di IP versi 6 ini pada jaringan IP versi 6 ARP telah digantikan oleh Neckbird Discovery Protocol atau NDP. NDP menyediakan fungsi yang lebih lengkap dan kompleks termasuk penyelesaian alamat dan deteksi tetangga. Contoh NDP menggunakan pesan Neckbird Solution dan Neckbird Advanced untuk mencapai tujuan serupa dengan ARP dalam IP versi 4. Jadi sementara ARP digunakan dalam konteks IP versi 6 dan IP versi 4, IP versi 6 menggunakan Neckbird Discovery Protocol. Sebagai penggantinya, meskipun berbeda, keduanya memiliki tujuan untuk menentukan alamat fisik dari suatu alamat IP dari jaringan lokal. Oke, kita akan menjelaskan secara luas tentang ARP overview. Jika jaringan Anda menggunakan protokol komunikasi IP versi 4, protokol resolusi alamat atau ARP adalah yang akan Anda perlukan untuk menentukan
alamat IP versi 4 ke alamat MAC. Topik ini menjelaskan cara kerja ARP. Oke, kemudian setiap perangkat IP di jaringan Ethernet memiliki alamat MAC Ethernet yang unik saat perangkat mengirimkan frame Ethernet layer 2. Perangkat tersebut berisi dua alamat berikut. Yang pertama, alamat MAC tujuan dan alamat MAC sumber. Yang alamat MAC tujuan adalah alamat MAC Ethernet perangkat tujuan pada segmen jaringan lokal yang sama. Jika host tujuan berada di jaringan lain, maka alamat tujuan dalam frame adalah gateway. Kalau alamat MAC sumber adalah alamat MAC niche Ethernet pada host sumber. Kemudian lanjut ke IP versi 6 Nightbot Discovery. Protokol Nightbot Discovery kadang disebut sebagai ND atau NDP. Dalam kasus ini kita akan menyebutkan sebagai ND. ND menyediakan resolusi alamat, penemuan router, dan layanan pengalihan untuk versi 6 menggunakan ICMP versi 6 dan ICMP versi 6 ND. Menggunakan 5 pesan ICMP versi 6 untuk melakukan layanan berikut. Yang pertama, pesan permintaan tetangga, pesan iklan tetangga, pesan permintaan router, pesan iklan router, pesan pengalihan, pesan Nightbot Sociality and Nightbot Adventure digunakan untuk pengiriman pesan antar perangkat seperti resolusi alamat. Perangkat mencakup komputer, host, dan router. Kemudian ICMP versi 6 itu Nightbot Society dan Nightbot Adventure digunakan untuk resolusi alamat MAC. Ini mirip dengan permintaan ARP dan balasan ARP yang digunakan oleh ARP untuk versi 4. Misalnya asumsi PC 1 ingin melakukan ping ke PC 2 di alamat IP versi 6 untuk melakukan alamat MAC untuk alamat IP versi 6 yang diketahui IP PC 1. Oke, demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.